Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Mitra Tani. Dan di kesempatan kali ini kita masih membahas terkait dengan buah durian montong, tentu bersama narasumber kita yaitu Bapak Haryanto, Sarjana Pertanian. Dan kita berikan waktunya untuk para pemirsa yang akan bertanya, bisa menghubungi kami di nomor telepon 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 0811 255 3000. Baik Pak Har, kita lanjutkan ya pembahasan terkait dengan buah durian montong ini. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan dari para pemirsa yang sudah masuk di pesan WhatsApp. Pertama dari Bapak Muhammad Riyadi di Cirebon kalau ini Pak. Beliau memiliki tanah seluas 5.000 meter dan beliau ingin menanam buah durian. Nah, caranya dan syaratnya seperti apa ini Pak Har? Dan bagaimana untuk mendapatkan bibit durian yang bagus? Ya, terima kasih Bapak Muhammad Riyadi yang ada di Cirebon. Ya, untuk Cirebon bisa juga untuk kita tanami durian Bapak. Yang pertama, untuk syarat tumbuh daripada durian ini, yang pertama yang sudah saya katakan di awal, tanah adalah sangat berpengaruh untuk kehidupan daripada durian ini, yaitu tanah andosol, tanah latosol, dan tanah potsoil. Terus yang kedua itu untuk tanaman itu antara ketinggian di 300 sampai 1000 meter dari permukaan air laut. Terus yang ketiga kalinya pH-nya di antara 6 sampai 7. Di sana harus memang matahari penuh, yang artinya itu harus mendapatkan antara 40 sampai 60% yang memang tanaman itu harus kena sinar matahari. Terus juga bagaimana untuk agar tanaman ini bisa hidup, tentunya harus melalui pemeliharaan yang bagus. Dari awal bagaimana kita cara menanam, tentunya yang pertama kita harus buat lubang tanaman. Jadi kalau kita nanti sudah punya bibit, baik itu bibit montong, musangking, bawor, dan lain sebagainya, prinsipnya itu hampir sama, adalah tanahnya harus kita olah dulu, yaitu dengan cara melubangi tanah kurang lebih antara 40 kali 40. Nah, jadi 40 kali 40 nanti dari 20 cm itu nanti cara pembuangannya diberikan di kiri, terus nanti untuk yang 20 cm itu nanti dibuang ke kanan. Nah, terus setelah itu kita biarkan tanah itu kurang lebih 14 hari. Setelah 14 hari, yang tadi kiri yang ada di atas nanti ditambah pupuk lagi, kurang lebih antara satu lubang itu 35 kilo untuk pupuk organiknya. Itu kita campur, kemudian yang kiri ataupun yang lapisan atas tadi kita masukkan dulu di situ. Nah, terus yang kanan tadi kita juga aduk pakai pupuk organik. Setelah ini sudah tercampur, kita masukkan juga di lubang itu. Tidak langsung kita tanami Bapak, tidak kita langsung tanami, dan itu kita biarkan 1 minggu. Setelah 14 hari kita biarkan 1 minggu. Kemudian setelah bibit itu sudah siap, bibit siap itu kalau durian itu dengan diameter kurang lebih 2,5 cm sampai 3 cm dengan tinggi minimal itu 50 cm. Itu tanah yang sudah kita masukkan, kita ambil lagi, kemudian bibit kita masukkan, terus akhirnya kita kembalikan tanah tersebut. Tuh, ini perlu diperhatikan. Terus yang kedua juga jarak tanam. Jarak tanam minimal adalah 6 meter persegi sampai 12 meter persegi agar nanti tanaman durian ini bisa berkembang dengan cepat.
Terus yang ketiga kalinya tentunya tanah yang ada di situ adalah bebas dari gulma, yang artinya tanaman jangan sampai ada pengganggu yang ada di sekitar tanaman durian tersebut. Setelah itu jangan lupa nanti 6 bulan sekali, tidak usah setiap minggu ataupun setiap bulan, 6 bulan sekali nanti kita pupuknya nggak usah kimia, Bapak pakai organik aja. Kita lubangi dari tanaman, diameter tanaman itu kurang lebih 25 cm secara memutar, nanti kita lubangi 20 cm di sana, kita masuki pupuk organik, dan nanti satu tanaman ditambah dolomit kurang lebih 200 sampai 300 gram untuk satu tanamannya. Setelah pupuk dan dolomit kita masukkan, kita tutup kembali seperti itu. Nah, terus setiap nanti ada ranting yang begitu banyak, itu nanti bisa kita potong menurut kita selera, jadi bisa selang-seling. Terus yang ke atas biar tidak tinggi nanti bisa kita pangas ataupun kita pruning di sana. Sangat mudah sekali, dan nanti kita tunggu untuk bawor, musangking, terus tambah montong itu kurang lebih 4 tahun sampai 5 tahun insya Allah. Kalau itu tanah dan keadaan alam yang ada di sana itu mendukung, insya Allah sudah akan berbuah dan menghasilkan hasil yang kita inginkan seperti yang ada di samping kita ini. Oke, demikian untuk Bapak Muhammad Riyadi, sudah detail dari proses awal sampai akhirnya. Nanti silahkan langsung dipraktekkan. Daripada tanahnya tidak ada manfaatnya, 5.000 itu sangat luas ya Pak. Luas sekali. Ya, nanti pasti untungnya bisa maksimal itulah. Demikian untuk Bapak Muhammad Riyadi. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Amin di Mijen, Semarang. Pak Amin. Ya, saya punya pohon duren montong Pak Har. Tapi karena belum tahu perawatannya, akhirnya tumbuhnya tinggi seperti pohon lokal. Semisal dipotong sekitar setengah meter dari tanah, kemudian ditunggu tunasnya nanti disambung. Apakah bisa menjadi pendek lagi Pak Har? Lalu pertanyaan kedua, bagaimana cara membuat jakaba? Terima kasih. Terima kasih Pak Amin yang ada di Semarang. Ya. Cara perawatan durian agar itu cepat berbuah dan tidak meninggi. Kalau kita pangkas jangan hanya jangan 1,5 ya. Tadi kalau bisa untuk satu ini Bapak, untuk satu indukan itu dibiarkan, kalau itu sudah kurang lebih 3 meter atau 3,5 boleh kita pangkas di atasnya, dan kanan kiri dibiarkan untuk menjulur ke samping secara horizontal, dan itu nanti ranting-ranting yang ada di sana bisa kita pangkas secara siksak agar ini nanti bisa pertumbuhan itu cepat dan akan menghasilkan hasil yang kita inginkan. Jangan lupa juga pemeliharaan dalam pemupukan tadi harus kita lakukan secara pinter, yang artinya kurang lebih hanya 6 bulan sekali kita kasih pupuk, kurang lebih 35 sampai 50 kilo untuk satu tanaman yang itu umurnya kurang lebih dari 1 tahun ke sana, itu bisa dilakukan di situ. Dan di bawah jangan sampai rumput-rumput liar itu tumbuh di sana, dan insya Allah dengan pemeliharaan itu sangat simpel, sangat gampang, waktu 4 sampai 5 tahun akan berbuah. Ya, kemudian pertanyaan kedua tadi terkait dengan jakaba itu Pak Har. Ya, jakaba itu kalau orang dari KWT, biasanya ibu-ibu PKK itu mengatakan jamur keberuntungan abadi. Jamur keberuntungan abadi. Ya, bagaimana jamur keberuntungan abadi atau jakaba itu dibuat? Sebetulnya juga sangat gampang sekali Pak Amin. Itu kita kalau masak itu pasti ada air yang namanya kalau kita katakan adalah air leri. Air leri itu apa ya?
Air yang sisa rendaman. Ya, sisa rendaman daripada beras. Beras. Kita ambil dari air leri itu, terus kemudian kita bawa cawan ya, iya. Atau baskom, ya. baskom kita taruh di situ. Kemudian air ini kita tutup, jangan sampai kena sinar matahari. Kita tempatkan di tempat yang teduh. Kemudian kita tunggu Bapak selama 14 hari. Selama 14 hari di situ, kalau itu nanti berhasil, di situ sudah ada jamurnya yang berwarna merah dan di atas itu warnanya agak kecoklatan. Lah, ini adalah jamur jagaba yang ini bisa dimanfaatkan untuk membuat POC ataupun pupuk organik cair yang itu senantiasa bisa dimanfaatkan oleh tanaman sebagai nutrisi sehingga tanaman nanti akan menjadi subur. Lah terus kadang loh ini kok nggak jadi-jadi, kita tunggu sampai 30 hari. Kalau sampai 30 hari itu biasanya nggak kelihatan, berarti itu kurang berhasil dan itu bisa kita ulangi lagi. Sangat gampang sekali Pak Amin untuk mencoba di rumah. Baik, itu tadi terkait dengan buah duriannya dan terkait dengan jakabanya. Semoga bisa dipahami untuk Pak Amin. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Hari di Karanganyar, Pak Har. Saya punya banyak buah durian, namun memasuki umur matang banyak yang jatuh. Ini penyebabnya apa dan cara penanggulangannya seperti apa, Pak Har? Nah, ini sering terjadi. Ya. Apalagi dengan cuaca yang seperti ini banyak sekali durian-durian yang seharusnya kita tinggal menikmati, ternyata sebelum kita menikmati sudah pada jatuh dan busuk. Ini disebabkan karena yang pertama, alam ini tidak bisa kita rekayasa kalau memang di alam, karena sekarang ini adalah alam yang begitu ekstrim dengan curah hujan yang tinggi, dengan dingin yang terlalu dingin, terus panasnya juga menyengat. Ini bisa menyebabkan durian yang tadinya seharusnya sudah kita panen itu nanti akan menjadi busuk. Terus yang kedua, karena kurang nutrisi. Nutrisinya apa? Itu kurang kalium atau K dalam unsur hara ataupun nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, sehingga nanti kalau kita itu memberikan nutrisi K ataupun kalium, itu nanti tanaman akan kuat, sehat, sehingga durian yang kita punya itu tidak gampang jatuh ataupun busuk. Oke, baik. Demikian untuk Mas Hari, semoga bisa nanti dipraktekkan supaya hasilnya tidak banyak yang jatuh. Jatuhnya ketika sudah masak saja. Biar nanti untungnya banyak itu ya Pak Har. Kalau di sini kan tadi ada contoh ini durian montong ya Pak Har ya. Untuk saat ini harga pasaran seperti apa Pak? Supaya para pemirsa ini tahu ya dan tertarik, yang punya lahan mungkin kosong ini bisa ditanami buah durian ini Pak Har. Untuk durian montong ini beda dengan harga seperti Petrus, seperti Mentega dan yang lain seperti itu. Kalau di lokal itu per kilo hanya sekitar 35, 25, tapi untuk seperti montong ini per kilo itu sudah 60.000. Dikali 4 yang ini dikali 4 ini 4 kilo lebih, 240.000 ya. Kemarin saya panen bisa mencapai 7 kilo. 7 kilo? Satu buahnya 7 kilo? 1 kilo. Ini Pak Wirsa, ya semoga ini menggiurkan untuk bisnis budidaya buah durian gitu ya. Karena satu buah itu bisa menghasilkan 200 sampai 350.000. Kalikan saja satu pohon itu 100. Itu pemirsa, semoga nanti semakin termotivasi untuk mengembangkan budidaya durian di tempat masing-masing. Tentu syarat-syaratnya dan tadi teknik-tekniknya sudah dijelaskan oleh Pak Har. Semoga nanti kita bisa lebih maksimal mendapatkan hasilnya. Oke, terima kasih Pak Har untuk kebersamaannya di siang hari ini. Semoga Pak Har senantiasa
bisa membimbing kita utamanya di dunia pertanian dan duriannya semakin lancar ini Pak. Amin. Dan banyak berbuah ini ya. Amin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Har. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa, demikian tadi telah kita ikuti dan simak bersama program Mitra Tani untuk edisi kali ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, serta mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Serta jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan sebagai bentuk ikhtiar kita di masa pandemi COVID-19. Akhirnya saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.